Duka untuk Sumatera Barat, di mana sudah 67 orang meninggal dan sekitar 20 korban masih hilang dalam bencana lahar Gunung Merapi. Pemprov Sumbar menetapkan tanggap darurat hingga 26 Mei 2024 yang bertujuan mempercepat penanganan bencana. Salah satu yang terdampak bencana lahar Merapi adalah anak-anak. Mereka kini mendapat pendampingan pemulihan trauma di posko-posko pengungsian. Tak sedikit di antara anak-anak ini kehilangan sanak saudaranya. Memberikan kegiatan berupa trauma healing kepada anak-anak yang juga menjadi korban daripada bencana. Jadi hari ini kita laksanakan khususnya di tempat pengungsian di kantor Wali Nagari Rambatan yang ada. Ya, itu berapa titik Pak yang akan dilakukan tadi Pak untuk program ini? Hari ini kita di beberapa titik tentunya di setiap pengungsian yang ada ya. Setelah ini kita akan mobile ya. Tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di Simpang Manunggal ya. Nanti setelah ini kita akan ke Parambahan ya, ke lokasi yang juga terdampak dan juga di daerah Pasilawe tentunya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang datang ke Tanah Datar meminta agar pengungsi yang berada di bangunan Masjid Ubudiah direlokasi karena hanya berjarak 50 meter dari bantaran sungai. Mensos juga menyarankan Pemda menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukiman akan direlokasi atau tidak. Pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Isian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara itu, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerahkan bantuan untuk korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Padang, Sumatera Barat. Prabowo tiba di Padang Pariaman usai kunjungannya ke Qatar. Bantuan yang diserahkan akan disalurkan ke wilayah terdampak, diantaranya Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Kota Padang Panjang. Sejumlah wilayah yang terdampak banjir lahar hingga longsor di Sumatera Barat, antara lain Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, hingga Padang Pariaman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hampir satu pekan pasca bencana banjir lahar hujan dan longsor di Sumatera Barat. Lalu apa yang tengah dilakukan otoritas bersama juga dengan pemerintah daerah setempat? Apakah opsi memindahkan warga dari lokasi bencana menjadi sebuah keharusan? Kita ulas bersama dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan salah satu korban bencana yang berada di pengungsian yang ada di Agam, Pak Edi Widodo. Selamat pagi Bapak-bapak, Pak Bupati, Pak Edi. Selamat pagi, Pak. Mas Radi. Ya, saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, sekarang sudah bagaimana keadaannya paling terbaru saat ini di kondisi yang ada di Tanah Datar, Pak Bupati? Baik, terima kasih kami sampaikan. Sampai data pagi ini, korban meninggal dunia di Tanah Datar itu ada 29 orang. Dan ada 3 lagi yang sudah ditemukan, itu belum teridentifikasi. Ya, terus korban hilang itu ada 13 orang, korban luka-luka itu 20 orang, dan rumah yang hanyut itu di 23 unit, rumah yang rusak itu lebih kurang 300 unit, dan ada juga ruko, dan kerugian kendaraan baik roda 4, roda 2 itu hampir 170 unit, dan juga ada jembatan hanyut dan jembatan rusak, dan juga ada irigasi yang rusak yang sudah mulai teridentifikasi itu ada 61 unit. Baik, yang rusak parah ada 300 ya Pak Bupati ya, rumah tadi ya yang Anda katakan ya? Jadi untuk rusak parah, rusak ringan, rusak sedang itu nanti ada yang mengidentifikasi dari PNBB. Oh, baik. Kami melaporkan ada keadaan rusak rumah di Tanah Datar itu ada 300-an. 300. Terus secara keseluruhan begitu ya? Ada tim yang akan mengidentifikasi yang mana asesmen itu ada yang berat, ada yang ringan dan sedang. Ya. Begitu Mas Haji. Baik, saya ingin menyoroti juga ini beberapa dampak destruktif yang disebabkan oleh banjir lahar hujan beberapa waktu yang lalu yang menimpa Tanah Datar. Ini mayoritas warga yang terdampak
terutama warga yang rumahnya rusak parah ini memang berada di sekitar sungai yang dialiri air dari hulu Gunung Merapi, betul begitu Pak Bupati? Betul sekali. Jadi yang rusak itu di di das gitu, Di das, ya, daerah sungai. aliran sungai begitu ya? Ya, di das. Dan bahkan air lahar dingin ini jarak dari sungai itu sampai 200 meter kiri kanan itu. Jadi sampai 400 sampai 500 meter pelebarannya. Ya. Berarti memang sangat destruktif dan sangat masif begitu ya peristiwa lahar hujan kemarin itu. Lalu ya berdasarkan pantauan Anda juga di sana, warga-warga ini sebelumnya sudah ada early warning system atau peringatan dini jika akan terjadi lahar hujan atau seperti apa Pak Bupati sebelumnya? Sudah, ini kan bukan yang pertama. Betul. Kita bulan Ramadan dulu itu sudah terjadi juga, dan air sudah besar. Kita sudah mengingatkan semua, baik kami pemerintah kabupaten kota maupun Forkopimda ya, dan juga pemerintahan kecamatan dan nagari itu sudah memberitahu kepada warga kami di Pantaran. Tapi ini di luar dugaan ya, di luar dugaan Ya. ini air itu, lahar itu sampai 200 meter sampai 300 meter kiri kanan. Jadi membuat sungai itu melebar, airnya keluar, lahar itu keluar dari Meluap sungai. begitu ya? Itu dengan lumpur yang ketinggiannya itu lebih kurang 1,5 meter. Ya, menurut analisis dari pemerintah Tanah Datar sendiri, dari ahli-ahli yang bekerja sama juga dengan pemerintah, bagaimana Pak? Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa melebar akhirnya seperti yang Bapak bilang tadi 200 meter lebih luas dampaknya dan juga lebih masif begitu? Mengapa bisa demikian? Tidak seperti biasanya? Ya, yang pertama kencangnya hujan, derasnya hujan, debit hujan tinggi ya di Gunung Merapi maupun di bawah, Ya. sehingga ada beberapa sungai ini yang tidak ada check dam. Oke. Ya, yang belum ada check damnya. Ya, dari lebih kurang 20 aliran sungai yang dari Gunung Merapi itu hanya baru 2 yang ada check dam kami di Tanah Datar. Dan 1 check dam itu juga dilewatin oleh air. Nah, dari atas itu air yang kecil tapi sampai di bawah melebar mengikis tanah yang ada di sekitarnya, dan juga air itu naik ke atas sungai gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua memang menumpuknya lumpur erupsi di atas yang beku itu juga yang turun, karena erupsi ini dari bulan Desember Mas Radi. Ya, ya. 2023. Ya. Intensif begitu ya. Erupsi ini dari Gunung Merapi memang secara periodik lebih aktif atau lebih intensif dibandingkan dengan gunung-gunung api lainnya untuk Gunung Merapi. Baik, sebelum saya ke Pak Widodo, saya akan sapa dulu, sudah hadir bersama kita juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Abdul Muhari, yang juga tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mas Andi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat terus nih Pak. Baik, Pak Muhari, tanggap darurat hingga 26 Mei ini masih fokus di pencarian atau sudah menyangkut hal-hal lain seperti misalnya relokasi ataupun juga mencari solusi lain untuk memindahkan pengungsian yang masih berada di lokasi-lokasi yang tidak aman, atau seperti apa Pak Muhari? Ya, kemarin kita sudah melakukan rapat lintas sektor yang juga dihadiri oleh pimpinan daerah, Bupati Tanah Datar, Sekda Agam, dan juga Wakil Gubernur. Untuk di minggu kedua tanggap darurat ini menjelang akhir ini memang untuk pencarian dan pertolongan masih terus menjadi prioritas di samping penanganan pengungsi, tetapi kita sudah mulai berbicara tentang early recovery, Mas Randi. Oke. Persiapan-persiapan yang kita perlukan jelang nantinya kita masuk pada fase transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita sudah mulai mapping kembali daerah rawan bencana di sekitar aliran atau zona peta rawan bahaya yang dikeluarkan oleh BMBG, kemudian mulai menghitung berapa saja sebenarnya jumlah penduduk yang mungkin saat ini tidak terdampak
tetapi mereka berada pada zona merah aliran lahar atau aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Ya. Karena kita tidak hanya berbicara bagaimana merekonstruksi pemukiman atau hidup dan penghidupan warga yang terdampak saat ini, tetapi kita juga harus menganalisa warga yang berpotensi terdampak bencana serupa di masa datang. Oke. Nah, mulai menghitung itu, ada estimasi-estimasi jumlah penduduk yang kita sudah selesai dari 60 rumah sampai 160.000 rumah yang berada pada zona kawasan rawan bencana kalau kita menggunakan skenario hanya pada zona tersebut, kemudian kita kasih buffer 500 meter kiri kanan, seperti tadi disampaikan Pak Bupati, kalau aliran ini dia menyebar sampai 200 meter kiri kanan, sampai selesai kalau buffernya ini 1 kilo. Nah, kita sudah memetakan itu, tapi kita juga melakukan cost benefit analysis. Bagaimana kalau masyarakat yang berada di daerah potensi terdampak ini bukan objeknya yang kita perhatikan, tapi sumber bencananya yang kita kurangi. Tadi disampaikan juga oleh sama Pak Bupati bahwa bagaimana kalau kita potensi bencana yang kita tutup atau yang kita kurangi, misalkan dengan membangun sabodam atau check dam di atas itu. Ya. BPB juga sudah melakukan analisis kira-kira minimumnya yang kita butuhkan dalam sesegera mungkin ini berapa. Itu sudah kita keluarkan dan PUPR juga kemarin sudah kita informasikan dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti ini. Paling tidak Kepala BNPB kemarin mengharapkan tahun ini ada 10 atau 12 check dam. Ya. Dilanjutkan kemudian di tahun depan 13 check dam supaya nanti rencana 25 check dam ini untuk mengurangi besaran volume material vulkanik yang berpotensi turun ke pemukiman warga ini bisa kita benar-benar minimalisasi. Nah, skenario-skenario seperti ini sudah kita bicarakan dan semua sektor terkait kemarin sudah mengamini dan setuju, termasuk juga untuk tadi yang Mas Randy ditanyakan peringatan dini. Ya. Karena untuk kejadian kemarin itu kita masih berpatokan pada intensitas curah hujan. Ya. Ketika intensitas curah hujan ini kita masih belum bisa spesifik nantinya mengerucut ini bencana yang akan terjadinya dengan intensitas hujan tinggi ini apakah longsor, apakah banjir lahar, apakah banjir bandang dan seterusnya. Kemarin kita juga sudah sepakati bahwa BNPB bersama pemerintah daerah akan membuat sistem peringatan dini berbasis komunitas. Artinya kita akan membangun instrumen-instrumen, equipment, kita akan menginstal equipment di hulu sungai yang bisa memantau kenaikan yang tidak normal dari permukaan air atau debit air di sungai, sehingga kita bisa dengan cepat memberitahukan kepada masyarakat di hilir apakah ada potensi banjir bandang, apakah ada potensi banjir besar ataupun potensi hal lainnya di daerah hulu, sehingga masyarakat di hilir itu bisa sesegera mungkin melakukan aksi. Nah, hal-hal seperti ini sudah mulai kita bicarakan di samping secara praktek di lapangan. Pencarian korban dan penanganan pengungsi, pembersihan dan dampak itu masih menjadi prioritas. Baik. Iya, dari tadi mungkin juga pemirsa Kompas TV mendengar apa itu check dam. Saya akan mencoba menjelaskan juga ini, koreksi juga kalau saya salah bahwa Bapak, Pak Muhari juga Pak Bupati, check dam itu adalah bendungan kecil ya, kira-kira begitu ya, bendungan kecil yang dibangun melintasi saluran air atau sungai yang bertujuan ya untuk menurunkan kecepatan aliran air, kurang lebih begitu ya Pak Bupati dan Pak Muhari ya. Dan menahan material-material yang dibawa oleh air itu. Jadi pasir, batunya tinggal di atas, nanti airnya mengalir ke bawah. Tapi air mengalir ke bawah itu arusnya sudah tidak destruktif. Oke. Dan tadi juga Pak Bupati menekankan juga tetap akan dikembangkan terus untuk pembangunan check dam di sejumlah aliran sungai, karena dari 20 tempat-tempat aliran sungai itu baru ada 2 ya hingga saat ini yang di tanah datar. Baik, saya ke Pak Widodo dulu, Bapak. Pak Widodo,
sekarang Bapak Ya. mengungsi di daerah mana yang ada di Agam, Pak Widodo? Di daerah Simpang Bukit, Pak. Oke, ini cukup aman ya Pak ya, daerahnya dari aliran sungai yang dialiri dari hulu Gunung Merapi ya Pak? Iya, betul, Pak. Sudah jauh begitu ya. Bapak, ya, Bapak saat ini rumah rusak Pak kondisinya atau seperti apa? Dan saya kebetulan kami berusaha di sini, saya bengkel. Oke, bengkel. Bengkel. Jadi sebelah bengkel itu tempat tinggal saya biasa ya. Mhm. Sekarang sudah tidak bisa dihuni karena rusak lah. Rusak, Bengkel ya? saya habis. Ya. Oke. Jadi bengkel dan rumah itu bersebelahan begitu ya Pak ya? Bersebelahan. Lokasinya. Ini lokasinya jauh dari aliran sungai atau cukup dekat? Seberapa jauh jaraknya Pak Widodo? Sekitar 35 meteran, Pak. Oh, tidak jauh ya kalau 30 meter ya. Sangat dekat ya, tidak sampai setengah kilo, tidak sampai 100 meter, bahkan 30 meter. Ini cukup dekat. Nah, pada saat kejadian bisa diceritakan Pak, waktu itu Bapak sedang apa dan bagaimana kondisi pada saat terjadi lahar hujan di sana waktu itu? Terjadinya sangat cepat sekali, Pak. Cepat sekali ya? Ya, cepat sekali. Mungkin dalam hitungan detik lah. Oke. Pada saat itu Bapak sedang berkegiatan apa? Kami sedang beristirahat. Beristirahat ya, karena memang Ya, beristirahat. malam ya. Ya, malam. Ya. Alhamdulillah rumah saya tuh 2 lantai, jadi kami berada di atas. Jadi Oke. memang nampak sekali, Pak. Bagaimana? Berarti tampak sekali. Bapak langsung naik ke lantai atas Ya. begitu ya, melihat kondisi Ya. di sekitar rumah sudah banjir lahar hujan sudah sangat deras sekali mengalir di sana ya. Sangat deras, ya. Iya. Mohon maaf, saat ini semua keluarga dalam kondisi yang selamat, Pak? Anak dan istri saya selamat, tapi mertua dan keponakan saya hanyut. Tapi sudah ditemukan. Sudah Dan ditemukan. meninggal keduanya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga ikut berduka cita dengan kehilangannya keluarga Bapak ya, Pak. Ya, Saat ini Pak. Bapak di pengungsian bagaimana soal bantuan? Sudah terpenuhi semua dengan baik, Pak? Alhamdulillah terpenuhi semua. Yang jadi bahan pemikiran tentunya setelah ini, Pak. Bagaimana? Setelah habis pengungsian ini, setelah habis itu bagaimana dengan usaha yang selama ini untuk menumpang kehidupan perekonomian kami gitu loh. Oke. Ya, tentu saja ini jadi harapan Bapak ya, karena Ya. sumber penghidupan, sumber mata pencarian Bapak sekarang benar-benar hilang begitu ya karena bencana ini ya. Ya, benar-benar hilang. Kalau saat ini ketika kejadian tersebut, Pak, sepeda motor yang saya perbaiki itu banyak di dalam bengkel. Sementara hanyut semua. Hanyut semua. Ya, hanyut semua. Kalau saat ini tentu karena kami sedang berduka, tidak ada tuntutan dari mereka. Ya. Yang saya takutkan tentu setelah semuanya pulih, Ya. mereka menuntut minta ganti rugi. Dan bagaimana, apa yang harus saya lakukan sementara usaha saya sudah tidak ada, saya harus mengganti rugi. Ya, tetap semangat ya Pak Widodo. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Di sini juga Ya. ada otoritas, ada dari BNPB. Meskipun Pak Bupati juga ini bupatinya Bupati Tanah Datar, sedangkan Pak Widodo berada di Agam. Mungkin juga nanti akan dikomunikasikan ya dari Pak Muhari ke Agam, ke Bupati Agam gitu. Dan mungkin juga Pak Bupati saat ini mendengar itulah kebutuhan yang paling dibutuhkan Pak Widodo saat ini ya. Justru kalau pengungsian sudah terpenuhi semua, tapi setelah ini bagaimana begitu ya? Karena mata pencarian Bapak sepenuhnya sudah hilang begitu karena ada terjadi bencana di sana. Baik, saya ke Pak Bupati lagi, Pak Bupati Tanah Datar. Pak Bupati, kalau begitu saat ini prioritasnya untuk tadi selain menginventarisasi, bagaimana mencegah terjadinya bencana susulan, apakah sudah disinkronisasi dengan BNPB juga tadi, karena akan ada juga pemetaan wilayah bencana yang tidak terdampak tapi masih ada di track jalur bencana lahar hujan. Apakah ini juga dilakukan di Tanah Datar? Ya, betul sekali. Kemarin kami rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, dihadiri juga oleh DPR RI Komisi 8, Ketua BMKG, Wakil Gubernur, dan saya Bupati.
Nah, dan ada Kalaksa dan semua stakeholder. Ya. Ini tentu kami akan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah pusat dan juga ahli-ahlinya, Mas Radi. Tapi saat ini tentunya kami masih berfokus, ini terbagi nih, dari pusat juga sudah mulai membagi, tetapi kami karena masih adanya korban hilang di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah yang masih besar, Ya. tentu kami setiap pagi ini terus melakukan pencarian. Karena jarak jenazah yang ditemukan ini sudah sampai ke Kepulauan Provinsi Riau, Mas Oke. Radi. Oh baik. Ya. Sudah ini ya, sudah terinventarisasi dan juga sudah terdata. Lalu Pak Bupati, ini kan kalau tadi kan ceritanya dari Pak Widodo di Agam begitu ya. Ini tidak menutupi kemungkinan ada juga warga Bapak yang punya nasib seperti Pak Widodo juga. Kebingungan begitu bagaimana kalau sekarang di pengungsian ya mungkin sudah tercukupi kebutuhannya, tapi setelah itu akan bagaimana karena banyak yang kehilangan mata pencaharian. Sejauh ini Pak Bupati sudah mendata ataupun berkomunikasi dengan sejumlah warga ataupun simpul-simpul warga melalui kecamatan, kelurahan begitu yang punya keluhan seperti Pak Widodo ini. Baik, Mas Adi, kami langsung bertemu dengan pengungsi, ya. Kami diskusi. Yang pertama kami mengirimkan trauma healing dulu, karena masih banyaknya trauma yang terjadi di kamp-kamp pengungsian. Yang pertama. Yang kedua, setelah diskusi banyak juga yang trauma tinggal untuk di lokasi yang sebelumnya. Ya, kami tentu sudah menyiapkan lahan. Ya, kalau keluarga yang korban tidak memiliki lahan untuk pembangunan rumah, kami akan bersama BNPB dan pemerintah pusat, ya, itu akan membangun semua rumah yang rusak di Kabupaten Tanah Datar. Terus bagaimana kehidupan selanjutnya? Tentu setelah kami trauma healing, tempat tinggalnya sudah ada, kami akan mengadakan pelatihan, ya, untuk bagaimana bisa mandiri, ya, bisa bangkit kembali warga kami. Pelatihan tentu bantuan modal yang diberikan, yang tentunya ini akan dibawa naungan Kementerian Sosial nantinya. Kami akan berkomunikasi terus dengan pemerintah pusat, baik BNPB, Kementerian PU, untuk memperbaiki jembatan yang rusak banyak sekali juga tempat kami, ada 36 unit itu, dan juga jalan-jalan rusak. Semua akan kita recovery kembali, tapi tentu ini tanpa bantuan dari pusat, itu sulit juga kami lakukan. Tapi alhamdulillah, ya, luar biasa. Ya, terima kasih saya ke pemerintah pusat, sama Bapak Presiden, Bapak Menhan, Menteri Sosial, BNPB, dan semua kementerian juga banyak yang sudah memberi semangat dan memberi bantuan kepada kami, khususnya Kabupaten Tanah Datar, ya, sehingga juga bisa bertemu Menteri Sosial, bertemu langsung dengan pengungsi kami, ya, berdialog, dan itu membuat semangat bagi para pengungsi kami di Tanah Datar. Begitu, Mas Radi. Baik. Nanti setelah jeda saya juga akan tanyakan. Tadi juga sempat disinggung soal relokasi, Pak, ya. Tadi Bapak juga sempat menyinggung untuk mencari lahan, bagaimana memberikan tempat tinggal lagi bagi para korban yang saat ini masih mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, termasuk juga memberikan pelatihan. Itu kita apresiasi sekali karena memang butuh sekali ada keahlian lain begitu ya, ketika mata pencarian hilang, ada pelatihan yang diberikan sehingga mereka punya kemampuan untuk kembali bangkit, kembali memiliki pekerjaan yang layak. Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami Bupati Tanah Datar, lalu juga Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, serta salah satu korban yang berada di pengungsian dari bencana lahar hujan. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, tadi saya sempat tanya bagaimana proses relokasi. Bapak juga sempat menyinggung tadi ya, sudah menyediakan tanah, lalu juga menyiapkan pelatihan-pelatihan sehingga warga yang terdampak, yang kehilangan mata pencaharian bisa kembali bangkit begitu, bisa dilatih untuk memiliki keahlian-keahlian lain dan memiliki pekerjaan yang layak setelah ini. Nah, bagaimana teknisnya soal relokasi terutama, Pak? Di mana lahan yang benar-benar aman dari bencana dan bagaimana untuk pelatihan nanti prosesnya atau mekanismenya akan seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi begini, proses sekarang ini adalah bagaimana kita memberikan trauma healing yang langsung oleh Kapolri, Ibu Kapolri turun langsung ke sini, ke kami, ya. Setelah itu bagaimana bisa akses, ya, TNI AD juga turun dengan Pangdam dengan membawa bantuan jembatan Beli. Ini tahap sudah selesai, sudah berjalan. Setelah itu kami sudah bisa diskusi enak nih dengan pengungsi kami, dan bagaimana kami membuat pelatihan sehingga
para pengungsi yang ingin berusaha kembali dan ingin yang petani tidak tadi sawahnya yang sudah terendam yang lama untuk recovery, kami mencoba untuk berusaha. Dan yang ketiga, bagaimana penyiapan rumah, yang mana di rumah ini akan dibangun oleh Kementerian PUPR, ya, ke Dirjen Perumahan. Di sini ada 2 metode yang kami lakukan. Yang pertama, kami akan menawarkan dulu kepada fungsi kami, kalau kami sediakan lahan, bersedia nggak tinggal di sana. Yang pertama. Yang kedua, kalau pengungsi masih punya tanah yang agak jauh dari lokasi, karena di Minang ini ada namanya tanah kaum, ya, tanah adat gitu ya. Tentu mereka masih ada punya tanah kaumnya. Jadi ada 2 metode yang kami lakukan. Untuk sementara kami siapkan lebih kurang 2,5 hektar lahan yang kami persiapkan untuk pembangunan relokasi rumah ini. Begitu Mas Adi. Oke. Mas Radi. Ya, ini nanti tentu saja akan disosialisasikan langsung begitu ya kepada para pengungsi sehingga mereka juga bisa langsung mengakses informasi-informasi setelah bencana ini mereka akan bagaimana begitu nasibnya. Ini kita apresiasi juga untuk Pak Bupati Tanah Datar yang telah mengupayakan ini untuk para korban bencana lahar hujan. Saya ke Pak Muhari. Pak Muhari, kabarnya Anda juga akan melakukan pantauan udara ya hari ini bersama PVMBG, betul ya Pak Muhari? Apa yang akan dipantau kira-kira Pak? Ya, kemarin Kepala BMGI sudah melakukan pemantauan udara secara brief, melihat kondisi-kondisi apakah ada sumbatan dan lain-lain daerah terdekat. Pagi ini kita akan mendetilkan dengan PVMBG, ada beberapa solusi yang kemarin kita sudah bicarakan termasuk pembangunan check dam. Nah, karena kita berbicara pada constraint waktu, tentu saja kita harus rescaling priority. Tentu saja yang harus secepatnya harus bisa dibangun, kemudian mana yang prioritas kedua, prioritas ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kita akan lihat ke atas, Mas Randi, itu ada sekitar 25 hulu sungai yang kemudian menjadi bisa menjadi alur pembawa lahar hujan ini. Nah, di mana ya hulu-hulu sungai yang memang penting untuk kita bangun check dam terlebih dahulu, dan kira-kira estimasi jumlah bibitnya berapa. Itu akan kita lihat, karena kalau hasil mapping dari peta topografi detailnya, itu bukaan sungai di atas itu cukup lebar ya. Jadi ini juga ini sudah ada di situ, ada 2 check dam, tapi ukurnya terlalu kecil. Jadi ini juga akan kita lihat secara detail, dan kemudian juga sekaligus memapping yang daerah-daerah yang saat ini tidak terdampak tetapi sebenarnya sangat high risk gitu. Nah, itu juga akan kita lihat dari udara, Mas Randy. Baik. Saya tertarik juga kemarin sempat ada pernyataan dari Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, bahwa ada modifikasi cuaca atau TMC ya, teknik modifikasi cuaca yang ditetapkan sampai tanggal 19 Mei begitu, karena memang ini berguna untuk proses pencarian sepertinya, karena intensitas hujan bisa dikurangi begitu ya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini akan tetap sampai tanggal 19 atau akan diperpanjang, karena kan masa tanggap darurat juga sepertinya masih panjang begitu Pak Muhari. Iya, mulai dari 2 hari yang lalu BNPB mengoperasikan 1 unit pesawat jenis Caravan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dukungan BMKG. Ini kita tentu saja melihat kondisi kebutuhan dan dinamika di lapangan. Saat ini biasanya itu mulai dari jam 11 atau jam 12 itu sudah hujan. Nah, dalam 2 hari ini kita sudah bisa geser sedikit nih Mas Ardi, tapi kita nggak bisa menahan benar-benar sampai sore. Biasanya jam 3 itu udah nggak ketahan tuh. Nah, ini kita akan coba benar-benar optimalkan supaya operasi pencarian, operasi perbaikan infrastruktur kritis seperti jembatan itu memang bisa difungsikan paling tidak di 12 jam siang, pagi hingga sore itu. Karena kalau kita cuma terputus misalkan 6 jam, 7 jam, kemudian sudah hujan, ini sepertinya giat tanggap darurat kita di fase tanggap darurat ini agak sedikit terkendala dengan cuaca. Nah, ini kita tidak mematok waktu, nanti tentu saja bergantung pada kondisi di lapangan. Sekiranya masih dibutuhkan, masih ada kondisi-kondisi yang perbaikan infrastruktur atau pembersihan daerah terdampak, tentu kita pertimbangkan untuk teruskan. Jadi pada prinsipnya
ini mengikuti kebutuhan dan dinamika di lapangan, Mas Baik. Randy. Ya, memang sangat dinamis dan juga cuaca di sejumlah wilayah yang dialiri sungai dari hulu Gunung Merapi ini juga memang tidak menentu begitu ya kira-kira Pak Muhari ya. Memang sangat anomali jika tadi kemarin juga saya sempat mendapatkan penjelasan meskipun musim kemarau tapi kalau di dataran tinggi di dekat-dekat Gunung Merapi itu memang sangat tidak menentu sekali cuacanya begitu. Dan Pak Muhari ini kan tadi kita juga bertanya kepada Pak Widodo begitu ya bagaimana kondisinya dan tadi ada keluhan juga dari Pak Widodo sebagai warga yang terdampak begitu dari korban lahar hujan ini. Tadi Pak Widodo sempat mengeluhkan bagaimana nasib kami begitu para korban setelah bencana yang menimpa mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian. Ini apakah hal-hal ini juga akan dikomunikasikan oleh BNPB kepada pemerintah daerah setempat maupun juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pak Muhari? Iya, memang bencana ini tidak hanya merenggut hidup ya, tetapi juga penghidupan. Betul. Dan ini yang kemudian menjadi concern kita dalam ini hari ke-6 Kepala BNPB ada di lokasi dan kebetulan sudah sempat mengunjungi hampir semua titik pengungsian dan berdialog langsung. Memang concern masyarakat itu sebenarnya bukan pada kondisi saat ini ya, tetapi kondisi setelah ini. Oke. Nah, sudah kita diskusikan dengan pimpinan daerah provinsi. Jadi Pak Gubernur pada saat itu juga sudah memastikan bahwa tidak hanya kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan masyarakat pada saat dialog itu, bahkan Volume Pak. sampai pada kondisi ada anak saya mau ujian sidang, tapi laptopnya terbawa. Ini gimana Pak Gubernur, gimana Pak Kepala BNPB, sampai hal-hal sedetil itu kita sudah bicarakan. Artinya tentu saja pemerintah tidak akan lepas tangan. Mekanismenya nanti kita bicarakan. Tentu saja hal teknis terkadang tidak semuanya bisa kita mengacu pada aturan yang ada, tetapi pasti akan ada kemudian bisa melihat kebutuhan apa sebenarnya yang secara konkret dirasakan oleh masyarakat dan tentu saja kita sebagai pemerintah akan berusaha untuk memenuhi itu. Oke. Ya, begitu Pak Widodo. Tadi kita juga sudah mendengar penjelasan dari Pak Muhari sebagai juga perwakilan dari pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pusat begitu. Jadi tidak usah khawatir Pak Widodo. Banyak yang akan membantu Pak Widodo begitu kira-kira nanti setelah bencana ini sehingga bisa kembali bangkit Pak Widodo juga dan keluarga. Nah, ini kalau untuk relokasi nanti misalkan tadi juga Pak Bupati Tanah Datar telah menjelaskan, tapi saya tidak tahu kebijakan di Kabupaten Agam ya. Kita harus konfirmasi juga. Tapi jikalau memang nanti ada relokasi, dipindahkan begitu ya tempat tinggal Pak Widodo, diberi pelatihan, Pak Widodo akan bersedia ya Pak? Bersedia Pak. Ya, akan bersedia dan itu menjadi penghidupan baru begitu ya kira-kira Pak Widodo nanti ke depannya? Ya betul sekali Pak. Tapi ya terima kasih banyak. Kalau sudah seperti itu kan ikuti saja aturannya. Saat ini anggota keluarga ada berapa Pak? Kami satu rumah tuh 5 orang. Berlima ya Pak? Saya ya berlima. Mas Randi, mohon maaf saya harus Baik. izin pamit. Oh baik, Pak Muhari akan melakukan pantauan udara ya Pak ya? Ya. Bersama PVMBG. Baik, terima kasih Pak Muhari. Nanti kita akan perbaharui lagi kalau memang ada informasi setelah pantauan udara dari Pak Muhari. Nanti kami akan coba hubungi kembali, mungkin mudah-mudahan bisa tersambung Pak. Terima kasih Pak ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ya Pak Widodo, saya lanjutkan. Berarti anggota keluarga ada 5, Bapak, istri, dan anak-anak ya Pak ya? Anak ya, 3 anak. Anak-anak sudah sekolah semua Pak? Atau masih ada yang balita? Satu sekolah yang paling besar sudah bekerja. Oh, yang paling besar sudah bekerja bahkan? Sudah bekerja ya. Baik. Kemudian yang paling kecil balita, masih 2,5 tahun. Oke. Ini yang masih sekolah, gimana kondisi sekolahnya Pak? Ya ke sekolah tidak bisa aktif karena dipakai untuk pengungsian.
Oke, oh sekarang sekolah-sekolah banyak dipakai untuk pengungsian ya Pak ya? Ya, betul Pak. Oke, lalu ada untuk anak Bapak yang masih bersekolah ini ada juga bantuan ataupun pelatihan atau belajar di pengungsian begitu untuk tidak ketinggalan pelajaran saat ini? Adakah bantuan seperti itu Pak? Sementara ini di sini belum ada, Pak, Belum, tapi belum ada. Tapi kalau trauma healing untuk menghilangkan Ada. trauma begitu ada Pak ya? Ada trauma Terutama untuk ini. anak-anak yang masih balita ini. Hiburan untuk anak-anak ada. Oke. Bapak istri bekerja juga Pak? Enggak, ibu rumah tangga. Oh, Pak. ibu rumah tangga, baik. Ya ini jadi catatan juga untuk pemerintah bahwa saat ini yang paling penting adalah membangkitkan semangat para korban banjir lahar hujan ini sehingga bisa kembali menata hidupnya begitu ya setelah bencana dan mencari pekerjaan. Saya kembali ke Pak Bupati, Pak Eka, Pak. Saat ini yang sudah disalurkan bantuan apa saja Pak di sana Pak, di Tanah Datar? Ya, yang pertama tentu kebutuhan hari-hari ya. Oke. Kebutuhan hari-hari termasuk sembako, ya. Terus yang kedua untuk infrastruktur, ya. Terus trauma healing tadi, yang tadi saya sebutkan dari awal. Ya. Dan juga bantuan-bantuan bagaimana anak-anak kami ini bisa sekolah. Itu dari Kemensos bekerja sama dengan kami kita bikinkan tempat. Jadi guru didatangkan. Gurunya didatangkan ya? Ya, guru yang kami datangkan. Oke. Jadi anak-anak juga tidak ketinggalan mata pelajaran gitu ya? Betul sekali Mas Randi. Jadi kami ini di tenda Kemensos atau tenda-tenda kami, anak-anak di sana selain trauma healing yang program dari kemarin yang Ibu Kapolri langsung turun tangan ya, juga ada juga dari Kemensos dan kami sendiri dari Pemda ya, dan juga dibantu oleh UIN Mahmud Yunus yang ada di Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Oke. Ya, Pak Bupati, saya juga kemarin sempat berbincang dengan ahli vulkanologi begitu ya, bahwa sebenarnya kondisi di Sumatera Barat termasuk di Tanah Datar ini juga cukup berbeda lah ya dengan kondisi-kondisi di wilayah lainnya di Indonesia. Ada sisi kultural yang harus diperhatikan, ada juga sisi kemanusiaan, ada juga sisi risiko bencana yang harus diperhatikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Bupati, ini banyak warga yang tinggal di sekitaran sungai yang secara kultural sudah banyak sekali di sana yang menetap lama, sudah sejak lama begitu berada di sana. Bagaimana Bapak menyeimbangkan sisi kultural ini, sisi kemanusiaan dan sisi risiko kebencanaan, Pak? Ya, baik. Tentu pertama bagi warga kami yang tidak jauh dari sungai, kita orang Minang ini merantau itu mengikuti aliran sungai. Jadi itu yang kemarin saya juga diinformasikan seperti itu. Nenek moyang kami, Betul. termasuk saya, tidak jauh juga dari sungai rumah saya, tapi dari nenek moyang, ya itu kehidupan. Tapi dengan kondisi alam yang saat ini, kita tahu tentu kami berusaha bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga kami secara bahwa ini sangat berisiko gitu. Jadi secara kekeluargaan kami lakukan sosialisasi. Dan insya Allah juga banyak yang sudah paham gitu loh Mas Radi dengan kejadian begini. Sehingga tadi malam aja itu kami sedang habis evaluasi jam 1 malam. Itu ada dari satu desa meminta bantuan ingin dievakuasi. Akhirnya kami turunkan marinir, polisi, Basarnas. Itu pergi menjemput warga yang di seberang yang masih ada jembatan. Masih kita belum terpasang jembatan belinya. Masih jembatan darurat gitu. Mereka udah mulai keluarga kami di sana udah mulai trauma. Itu yang kami mulai pemahaman ya begini Bu ya. Tentunya ini perlu kerjasama kita semua. Bagaimana kita saling pengertian di sini dengan warga, dengan keluarga-keluarga kami yang dirantau, yang juga membantu pemahaman ini kepada keluarga atau di warga yang ada di seputaran sungai aliran Merapi dan juga sungai aliran Gunung Singgalang. Ya. Karena tempat kami ini 2 sumber yang bencana ini, Gunung Merapi dan juga banjir bandang dari Gunung Singgalang gitu Mas Radi. Oke, wah ini berarti peta kebencananya lebih lengkap lagi begitu ya untuk di Tanah Datar. Ya. Ini tahu nggak Mas, saya seperti habis kalah perang ini keadaan kami di sini. Habis kayak dibombardir apa, kayak kalah perang kami di sini. Iya, memang perlu
pemetaan kebencanaan yang lebih komprehensif seperti ini di tanah datar, dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga kerjasama dari semua elemen, termasuk masyarakat juga di sana, diberikan edukasi yang baik begitu oleh pemerintah, termasuk juga saat ini mungkin Pak Bupati dengan Forkopimda tidak berhenti terus untuk memberikan bantuan edukasi, moral dan juga material begitu kira-kira ya. Betul Baik. sekali, Mas Radi. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Eka Putra, Pak Bupati Tanah Datar telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Semoga juga apa yang terjadi di Tanah Datar semua segera pulih, segera bangkit. Amin. Termasuk juga Pak Edi Widodo yang berada di Agam. Saya berpesan tetap semangat Pak, bangkit lagi meskipun saat ini terjadi bencana. Saya yakin ada jalan yang bisa memberikan penghidupan kembali untuk Bapak menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bencana ini. Salam untuk keluarga Pak, sehat selalu ya Pak Widodo, Pak Bupati, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Radi, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Saudara, waalaikumsalam.